guys, what's up everyone? You have been waiting for our podcast, right? Yes, I miss you already. Of course, we are here with an interesting discussions, guys. You guys must be curious. Let's go directly to the material. Stay tuned, okay? So, our topic for this time is diversity of living things. Quite interesting topic. And well, there are a lot to talk about. Let's get right into it. Yeah, stay tuned and enjoy. Guys, kalian tahu nggak setiap makhluk hidup itu memiliki perbedaan sifat? Perbedaan sifat itu diturunkan tergantung dari kedua orang tua kita loh. Wah, kok bisa gitu, Dep? Emang apa yang mempengaruhi, Dep? Iya, jadi sebagaimana yang semua ketahui, manusia lahir dari proses pembuahan sel sperma pria terhadap sel telur wanita. Sifat anak yang akan dilahirkan pasti akan mirip dengan ibu dan ayah. Hal ini terjadi karena bayi memperoleh 23 kromosom dari ibunya dan 23 kromosom lagi dari ayahnya. Jadi jumlah total kromosom dihitung dari 23 dikali 2 sama dengan 46 buah kromosom ya, Dep. Benar, kromosom nomor 1 sampai 22 disebut autosom, yaitu kromosom tubuh. Sedangkan kromosom nomor 23 disebut gonosom, yaitu kromosom kelamin. Kromosom nomor 23 inilah yang membedakan kelamin antara laki-laki dengan perempuan. Keterkaitan sifat anak dengan orang tua dipengaruhi oleh faktor gen dominan dan kromosom kan, Dep? Yaps, benar sekali Bill. Banyak sekali loh yang dipengaruhi dari genetik atau gen dominan, mulai dari warna mata. Warna mata biasanya dipengaruhi oleh melanin atau pigmen coklat dalam bagian iris mata. Kemudian ada juga wajah dan bentuk tubuh. Karakteristik wajah seperti lesung pipit, bentuk kening, dan bentuk simetri wajah juga dipengaruhi oleh genetik, termasuk salah satu sidik jari, tinggi, dan berat badan. Bisa gitu ya ternyata, Dep. Aku baru tahu nih. Sedangkan kromosom sendiri itu merupakan suatu struktur makromolekul yang berisi DNA. Kromosom ini adalah pembawa gen kedua orang tua kepada anak yang terdapat dalam inti sel, nukleus. Kromosom juga akan sangat mempengaruhi proses ini pada setiap anak yang dilahirkan. Kromosom terdiri dari DNA, RNA, yaitu asam ribonukleat, dan protein. Jadi, sifat dan karakteristik manusia adalah warisan dari generasi sebelumnya ya. Artinya sifat dan karakteristik setiap orang merupakan warisan dari orang tua. Warisan tersebut diberikan melalui materi genetik ayah dan akan mewariskan materi genetik melalui sel sperma, sedangkan ibu melalui sel telur atau ovum, begitu ya? Yaps, tepat sekali Brevan. Ngomongin tentang pewarisan sifat, berarti setiap orang ini punya karakter dan ciri yang berbeda-beda ya. Iya, tapi nggak cuma karakter dan ciri fisik loh. Di Indonesia kita juga ada keberagaman majemuk. Betul banget, di Indonesia maupun di lingkungan sekitar, kita bisa lihat keberagaman mulai dari keragaman agama, budaya, ras, dan banyak lainnya. Iya ya, kalau dilihat-lihat lagi kita punya banyak keberagaman, khususnya agama. Tapi biasanya malah terjadi konflik karena keberagaman itu sendiri. Benar, aku juga sering lihat di komen media sosial mereka saling menjelek-jelekan agama yang bisa menimbulkan konflik. Nah, makanya itu kita harus berani menerima perbedaan satu sama yang lain. Sama seperti Yesus yang menganggap perempuan Samaria sama dengan yang lainnya. Yesus tidak pernah membedakan manusia berdasarkan ras, agama, suku, atau apapun itu. Bagi Yesus, semua itu sama. Tapi aku ragu kalau semua orang berpikir kayak gitu. Banyak yang gak saling toleransi, apalagi kan banyak orang yang terlalu fanatik sama satu hal. Iya, makanya itu. Toleransi harus kita mulai dari sekarang. Kita bisa mulai dari diri kita sendiri kok. Yaps, kalau gak dimulai dari kita, dari siapa lagi kan ya? Bener banget, Dep. By the way, akhir-akhir ini aku lagi baca novel mengenai keberagaman makhluk hidup yang ada di Indonesia loh. Emang judul novelnya apa, Dep? Terus itu karyanya siapa?
Judul novelnya itu Indahnya Keberagaman karya Bambang Rusaman. Kayaknya bagus ya. Wah, itu aku juga pernah baca. Di sana, pengarang novel tersebut mengajak kita untuk mensyukuri keberagaman yang ada dan juga mengandung banyak sekali makna yang bagus dari indahnya keberagaman yang ada di Indonesia loh. Iya, di dalam novel yang memiliki struktur intrinsik mulai dari tema, penokohan, karakterasi, alur atau plot, setting, sudut pandang, gaya bahasa, serta amanah tersebut memiliki gaya bahasa yang indah, juga membawa para pembacanya terhanyut dalam cerita tersebut. Sangat bagus untuk dibaca teman-teman loh. Boleh juga tuh, nanti bolehlah aku baca, hehe. Oh iya, Bill. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak masuk sekolah, Bill? Ya, akhir-akhir ini aku emang lagi sering gak enak badan. Oh, kalau gitu coba buat lebih sering mengonsumsi makanan sehat, Bill. Emangnya apa itu makanan sehat? Makanan sehat itu tergolong makanan fungsional yang menyehatkan tubuh. Makanan fungsional sendiri itu merupakan makanan yang dapat memberikan manfaat tambahan di samping fungsi gizi dasar pangan tersebut. Contohnya, kayak susu nih, atau tempe yang biasanya bisa kita beli di kantin sekolah. Oh, gitu. Kalau dipikir-pikir, bisa nggak sih ini jadi peluang usaha? Kan kalau misal sukses, bisa menyehatkan banyak orang juga. Hmm, bisa banget, apalagi pada saat ini kekhawatiran masyarakat terhadap kesehatan juga semakin baik karena adanya COVID. Tapi setauku untuk dapat memulai usaha makanan, kita harus mengetahui ide dan peluang usahanya dulu. Setelah itu mengetahui ide usaha kita harus membuat perencanaan. Usaha mulai dari bahan yang akan kita pakai, analisis usaha, hingga strategi pemasarannya. Wah, ternyata membuka usaha makanan itu nggak gampang ya. Wah, nggak kerasa ya, kita udah bincang-bincang lama ini. Udah waktunya kami undur diri ya. Iya nih, makasih ya udah dukung dan support kami selalu dengan dengerin podcast kami. Semoga di lain waktu kita dapat bertemu lagi dengan materi yang lebih seru lagi ya. Iya bener, sampai jumpa lagi teman-teman. Makasih banyak. See you guys, sampai ketemu lagi ya.